Gua gambir terasa getir, pokok kayu juga dioles. Terima kasih teman-teman Central of Millennial sudah hadir. Selamat datang di Gokepri Podcast. Yeay. Oke, sahabat Gokepri, di tengah dinamika politik yang terus berkembang, peran anak muda justru semakin krusial. Mereka tidak hanya membawa ide-ide segar, tapi juga gebrakan-gebrakan untuk perubahan. Telah hadir bersama kami Ketua Central of Millennial Kepri, abang kami Khairul Ihsan Ramadhani ya bang ya, dan juga wakilnya, Bang Hamdani, Harsha Har Has Harsha Billy. Harsabili, teman-teman sahabat Gapri semua. Kita di sini akan mengupas nih bagaimana peran anak muda begitu dalam pilkada di Kepulauan Riau kali ini. Memang anak muda itu sentralnya ya, abang-abang semua ya. Bagaimana keterlibatannya untuk politik karena itu menyangkut masa depan mereka juga untuk 5 tahun ke depan, begitu ya. Oke, abang-abang kita mulai aja nih, santai aja. Boleh, Sambil siap. diminum, sambil dimakan juga nggak apa-apa. Layaknya kedai kopi, kita santai begitu. Jadi gini abang-abang semua gitu ya. Bagaimana nih siasat dari tim muda Central of Millennial ini em, menyikapi dan mengapa mendukung paslonnya yang sekarang? Mungkin dari ketua dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak di mic-nya. Nah, oke. Perkenalkan, nama saya Khairul Ihsan Ramadhani. Saya sebagai Ketua Center of Millennial Provinsi Kepulauan Riau, Hmm. yang dimana Center of Millennial itu adalah wadah bagi kaum milenial khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, terkait apa yang menjadi strategi ke depan Center of Millennial ini, itu adalah bagaimana mengakomodir khususnya milenial di Provinsi Kepulauan Riau, karena memang secara yang hari ini terjadi itu memang masih banyak belum terangkul, ibaratkan dan belum terakomodir anak-anak di khususnya milenial di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, hadirnya Center of Millennial ini adalah bagi rumah bersama bagi milenial di Provinsi Kepulauan Riau, seperti itu. Dengan kombinasinya sebagai wadah ide dan gagasan itu, ini akan menjadi ya inilah gawean anak-anak milenial di Provinsi Kepulauan Riau, seperti itu. Oke, Bang. Kenapa melebeli teman-temannya sebagai milenial? Apakah hanya milenial? Kan kita hidup di berbagai zaman generasi begitu. Apakah milenial ini termasuk konsennya dari teman-teman atau seperti apa? Siap. Bicara konsen adalah memang hari ini milenial adalah sebagai bisa dikatakan faktor penentu. Itu sudah dimulai di Pilpres kemarin, dan hari ini momentum pilkada khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, milenial juga memiliki pemeranan penting gitu bagi kita semua. Nah, dengan hadirnya Center of Millennial ini bisa jadi ini untuk menjadi rangkuman atau wadah bagi anak-anak milenial, karena yang saya lihat dan kawan-kawan juga yang hari ini yang menjadi krusialnya adalah bagaimana kawan-kawan milenial ini belum terangkul, dan hadirnya ini adalah sebagai wadah atau mengakomodir anak-anak milenial Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana dengan generasi lain? Gen Z misalnya yang sekarang sudah masuk radar pemilihan pilkada juga, apakah masih terangkul juga dalam Central of Millennial? Karena nama milenial mungkin hanya dari tahun 96 ya, 96 sampai terakhir di 96 kalau saya lebih pernah tahu, dia jaraknya 10 tahun ya. Bagaimana dengan generasi setelahnya? Baik, mengenai bagaimana Gen Z ini sama-sama sebenarnya, kan bicara sama saja. Memang ini semua adalah gerakan bersama. Ini adalah milenial dan Gen Z. Ini adalah rumah bersamanya. Jadi ibaratkan dibilang bagaimana Gen Z, ya itu juga menjadi satu kesatuan gitu. Seperti itu. Sama berarti Bang, ya? Sama. Kerennya itu zilenial Bang sekarang nih. Zilenial. Oke. Orang-orang menyebutnya zilenial, Gen Z dan milenial. Artinya Central of Millennial ini menyangkut mereka dua generasi itu, dan bahkan generasi sebelumnya juga dirangkul begitu untuk anak-anak mudanya begitu. Nah, mungkin ke Bang Billy ya. Boleh. Billy aja lah biar gampang ya. Billy. Bang Billy dan ketua mungkin nanti bisa dijawab barengan ya. Siap. Kira-kira kenapa sih, apa sih yang menyebabkan teman-teman muda ini tertarik untuk mendukung salah satu paslon yang teman-teman dukung sekarang begitu, Ansarnya yang mungkin dari Bang Billy dulu. Sebetulnya saat ini wadah anak muda lebih terfokus pada dunia sendiri. Oke. Nah, sehingga kita ini sebagai milenial dan zilenial ini butuhlah kedepannya mau seperti apa.
Nah, makanya kita harus menentukan keberpihakan lah saat ini. Menentukan keberpihakan kita sebagai anak muda, kita itu harus menentukan sikap kemana gitu. Jangan sampai kita asik dengan dunia sendiri, tahu-tahu zaman sudah berubah Ya betul. gitu. Kita ini ya eh, pendidikan politik lah saat ini. Oke. Itu untuk anak-anak muda bahwa penting menentukan sikap dari sekarang. Jadi ya hadirnya Center of Millennial ini sebetulnya mengajak juga kepada yang lain bahwa memberikan contoh kita ini dari sekarang harus berpihak kepada siapa itu terserah. Nah, tapi saat ini Center of Millennial berpihak politiknya kepada pasangan Ansar Nyanyang gitu. Kenapa itu Bang? Apa alasannya? Alasannya ya Apakah bisa menampung aspirasi anak muda? Nah. Apakah mungkin bisa difasilitasi ketika beliau-beliau itu menang? nah ini menurut saya dulu ya, karena setiap orang kan pasti punya penilaian masing-masing. Kalau Oke. menurut saya Ansar Nyanyang ini udah paket komplit lah. Paket komplit ya Bang Paket ya. komplit. Kalau martabak telurnya 2 Nah, spesial. ya, 3 spesial. istimewa. Istimewa. Kita paket komplit. Kenapa paket komplit? Pertama, Pak Ansar sudah di koridornya itu sudah dikenal sebagai sosok yang humanis, agamis, dan melekat kepada warga-warganya lah gitu. Dikenal secara inilah humoris juga. Nah, Pak Nyanyang saat ini dikenal dengan tingkah laku ataupun gelagatnya yang menunjukkan milenial banget, Oke, muda iya. banget. Iya, betul. Jadi situ ada pembandingan tuh. Oke, Ada perbandingan bahwa Pak Nyanyang dengan Pak Ansar fokusnya nih kalau misalkan dipecah lebih mantap. Ada yang fokus bagian sini, ada yang bagian sini. Nah, Pak Nyanyang lah. Ketika kami ketemu Pak Nyanyang itu malah senang dengan gerakan-gerakan milenial. Makanya kami juga ya selaras lah. Makanya ya berpihak ini ya tidak merugikan sama sekali lah bagi kami. Gitu. Ya sebagai bentuk keyakinan juga lah kita kepada paslon ini ya sangat-sangat mendukung gerakan milenial gitu aja. Kalau dari Abang sendiri seperti apa? Apa sih yang ingin ditawarkan ke paslon begitu? Apa keresahan yang sudah dirangkum atau di riset oleh Center of Millennial tentang anak muda? Itu pasti yang akan diajukan ke pasangan Ansar Nyanyang. Apa yang ingin anak-anak muda bawa ke mereka? Silakan Bang. Baik, ini kan mengenai bagaimana keberlanjutan program. Jadi di Pak Ansar Nyanyang tentunya bagaimana itu mengenai pendidikan. Pendidikan itu hari ini program itu sudah berjalan, bukan akan berjalan. Artinya ketika memang hari ini terus dilanjutkan yang tentunya untuk menciptakan generasi yang dimulai dari Gen Z itu yang memang di SMA, ya itu bisa menjadi suatu yang dampaknya impactnya sangat besar gitu. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian mengenai bagaimana di Center of Millennial ini juga mengakomodir bagi kawan-kawan yang hari ini itu yang di usaha itu kan program semacam UMKM sudah berjalan. Ini bagaimana dikombinasikan saja dan bisa disampaikan kepada Pak Ansar Nyanyang. Jadi program-program yang baik ini bisa dilanjutkan gitu loh. Nah, kamilah sebagai wadahnya gitu seperti itu. Artinya melanjutkan tadi saya simak ada 2. Pertama pendidikan dan juga UMKM. Artinya Center of Millennial sudah meriset itu. Itu yang diinginkan oleh anak muda berarti kan. Apakah ada lagi Bang selain itu? Kami rasa kalau pendidikan, beasiswa dan segala macam itu sudah ranahnya pemerintah begitu kan, dan sudah pasti tugas mereka. Kalau diberitakan atau disampaikan akan ada SPP gratis, akan ada beasiswa gratis, itu biasa sebenarnya. Karena memang pemerintah begitu tugasnya begitu kan. Mungkin dari anak muda sendiri pengennya apa begitu Bang? Boleh nanti masing-masing. Dari Abang dulu. Mungkin ini juga yang menjadi keresahan berikutnya tadi yang belum disampaikan juga, bagaimana anak-anak muda khususnya di Provinsi Kepulauan Riau itu yang menjadi isu yang menjadi ininya itu ada masalah pekerjaan. Betul, jadi Pak Ansar Nyanyang ini kan sudah mulai memasifkan yaitu untuk menggalakkan lagi bagaimana program BLK, Badan Latihan Kerja. Nah, sehingga bagaimana ini dikolaborasikan Center of Millennial ini sebagai wadahnya untuk menampung keresahan. Ini kan yang menjadi suatu yang sangat luar biasa gitu bagi kedepannya, karena koneksi antara memang hari ini Center of Millennial yang menjadi wadah atau yang nanti kedepannya langsung dibina oleh Pak Ansar Nyanyang itu akan menjadi dampaknya sangat signifikan lah gitu, seperti itu. Dari Bang Bill seperti apa mungkin strateginya? Tadi sudah dijelaskan oleh
ketua, ada pendidikan, tadi ada satu lagi apa bang? Ada UMKM, UMKM, entrepreneur gitu kan. lah. Entrepreneur, Entrepreneur. gitu kan. Itu anak muda sekali. Center of Millennial merancangnya seperti apa? Apa strateginya untuk merangkul teman-teman itu? Kalau kita bicara gerakan milenial itu kan Hmm. gerakannya gerakan taktis gitu. Oke. Gerakan taktis itu maksudnya gini, ada nih wadah-wadah yang sudah ada saat ini, Mm-mm. tapi tidak diperhatikan pemerintah. Oke, apa itu? Contoh banyak komunitas-komunitas apa namanya, pengembangan bakat lah, Mhm. pengembangan bakat-bakat baik bakat terpendam maupun bakat yang sudah ada. Itu kadang tidak dirawat oleh pemerintah. Hmm. Hanya Iya, sekedar iya. pengenalan saat-saat momen-momen pilkada ataupun pemilu itu biasa dilibatkan, tapi setelah itu tidak dirawat. Hmm. Tapi kita Center of Millennial mengharapkan bahkan mengindahkan lah nanti eh, ke konsep begini, kita hadirkan, kita kita hadirkan, kita dengarkan, kita fasilitaskan Mm-mm. supaya organ-organ milenial ini tetap hidup Oke. sampai nanti regenerasi lah. Hmm. Itu tuh yang perlu sebenarnya. Ada wadah yang terus hidup. Oke. Sebagai ya kita nggak bisa nih ada wadah saat ini tiba-tiba mati Hmm. ke depannya, tiba-tiba bangkit lagi, ada momen kayak Iya. seperti ini yang tidak mau. Nah, kita harus merawat. Pemerintah saat ini yang paling penting itu merawat. Oke. Hadir di situ, melihat, merawat. Hmm. Gitu, mana potensi untuk Kepri, mana potensi untuk Batam dan sebagainya, itu yang harus dirawat. Nah, jadi dari situ milenial baik Gen Z merasa diapresiasi lah, dihargai. Hmm. Dengan mereka dihargai, maka mereka mau Iya. ikut terjun, ikut membantu program pemerintah baik dari pusat hingga daerah. Nah, saat ini kan banyak nih pemuda-pemudi yang tidak dilibatkan, makanya mereka tidak mau melek politik. Oke. Bahasa kerennya gini lah, ngapain gua ikut-ikutan, gua kerja Iya, iya, sendiri, iya. nyari makan sendiri, karena Iya, iya, mereka iya. nggak dilibatkan. Oke. Nah, itu yang kita mau dan kita harapkan dan kita indahkan. Hmm. Ya, hadirnya Center of Millennial pada saat ini, ya kita menampung semua, kita dengarkan, baru kita fasilitaskan. Gitu. Sambil diminum boleh bang, sambil diminum nyantai-nyantai. Nah, Berarti artinya Central of Milan ini akan membuka wadah sebesar-besarnya ya Wah, untuk siap. apa namanya generasi milenial khususnya ya. Milenial, zenial ya sekarang. Zilenial. Zilenial begitu ya. Zilenial. Ya untuk menampung aspirasi mereka dan Iya. mereka pengennya apa Iya. Nah, jadi wadah. Iya. Nah kira-kira kalau kita ingin bergabung nih misalnya kan, nah, atau mungkin kita gak usah sampai ke situ dulu dah. Ada garansi tidak misalnya ketika Central of Milan ini bisa bertahan akan terus mengedepankan poin-poin anak muda begitu kan ketika Pak Ansarnya yang tidak jadi. Silakan ketua. Siap. Heeh. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa Center of Millennial ini adalah organisasi praktis lah hadirnya ini di masa pilkada. Oke. Tapi saya bersama kawan-kawan juga sudah menyatukan visi dan misi bagaimana Center of Millennial ini terus dan berkelanjutan. Artinya dengan didorongnya dan mudah-mudahan jadi insya Allah Pak Ansar dan Nyanyang ini kan Amin, suatu amin. kolaborasi yang besar antara milenial dan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Artinya ya hadirnya ini bisa menjadi sinergitas nih antara milenial dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin seperti itu. Ketua, izin. Sebenarnya isu yang paling krusial itu apa sih dari anak muda? Saya pengen tahu begitu. Teman-teman ya rentan umur kita mungkin tidak terlalu jauh begitu ya. Siap. Apa nih yang teman-teman tangkap dan teman-teman riset? Tadi baru dua begitu yang saya tangkap begitu kan. Nah, kira dua itu sudah diusulkan mungkin ke pasangan Ansar Nyanyang. Oh, kalau cuma ini mah gampang. Iya. Ada lagi nggak mungkin? Karena menurut saya cukup kompleks nih permasalahan anak muda Iya. yang selama ini tidak terhandle oleh ya betul. pemerintah provinsi khususnya begitu. Di zaman Ansar yang sekarang juga banyak yang belum terangkul begitu ya. Silakan, Abang dulu mungkin. Jadi mengenai isu-isu ya, bagaimana yang menjadi permasalahan lah atau yang menjadi keresahan milenial itu terkait bagaimana kan ini saya riset bersama kawan-kawan itu kan milenial tuh banyak yang selaku pelaku kreatif lah bahasanya seperti itu kan hari ini diisi oleh anak muda atau khususnya milenial. Nah hari ini mereka juga merasakan gitu tidak hadirnya atau bagaimana tidak terakomodirnya mereka. Nah ini juga bisa
dan ke depan kami sudah melakukan bagaimana komunikasi yang baik, dan artinya mereka menaruh harapan yang besar kepada Pak Ansar Nyanyang. Dan kami sebagai wadah untuk menampung aspirasi anak muda siap untuk mengingatkan, atau bahkan bisa jadi, Pak, ini kira-kira kebijakan yang harus diakomodir oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang insya Allah nanti akan dikomandoi langsung oleh Pak Ansar Nyanyang. Mungkin seperti itu. Contoh konkretnya apa, Bang? Mungkin dalam satu kegiatan aja. Mungkin kalau bicara pelaku kreatif itu, mereka tuh kan banyak lah, masih seharusnya yang bisa dibantu dengan dana pemerintah. Ini masih banyak yang belum tahu lah bagaimana menjemput akses tersebut, bagaimana kira-kira mereka juga ya bisa dikatakan berdikari. Dengan hadirnya bantuan ini, bagaimana sinergitas antara pemerintah provinsi kepada pelaku kreatif yang khususnya hari ini dijalankan oleh milenial kan sangat luar biasa terbantu. Yang memang masih kecil bisa menjadi besar lagi. Itulah yang akan kami gagas dan kami akan usulkan kepada Pak Ansar dan Nyanyang. Mungkin seperti itu. Menambahkan aja mungkin begini, mungkin maksud ketua itu gini, saat ini anak-anak muda atau milenial ini mau mengadu ke siapa, Itu jadi persoalan juga. mau mengadu ke siapa, mau berkeluh kesah sama siapa gitu. Kalau misalkan mereka langsung mengadu ke kepala dinas atau bahkan ke gubernur dan wakil gubernur langsung, itu kan sangat susah. Siapa dia ini gitu, siapa anak ini. Nah, hadir Center of Millennial itu sebenarnya jembatannya langsung, jembatan dalam artian kita ini punya aksesnya langsung, tidak lagi mengetok-ngetok pintu. Jadi memang kita tampung semua, kita dengarkan, dan kita sembari ngasih informasi yang diperlukan. Walaupun saat ini informasi lewat digital sangat cepat dan masif, tapi informasi-informasi kecil yang bisa menguntungkan pelaku ekonomi kreatif atau pelaku ekonomi yang dilakukan milenial saat ini, ya mereka belum tahu nih lewat mana aksesnya sebenarnya. Nah, itu sangat berharga lah kalau misalnya mereka tahu seluk-beluk informasinya gitu. Ya bisa dikatakan pentingnya orang dalam itu seperti itu, tapi lewat cara milenial, cara yang sangat keren lah gitu, elegan untuk bagi-bagi kita gitu. Saya paham. Ya. Tapi bagaimana cara Center of Millennial menyikapi aktivitas anak-anak muda? Center of Millennial ini ada kepentingan ini. Seperti itu, mohon maaf nih, Bang. Biasa. Kami diperjuangkan ya kalau mereka mau aja begitu. Kalau ada kepentingan dari Center of Millennial begitu kami diperjuangkan, atau mungkin orang-orang Center of Millennial aja yang diperjuangkan begitu kan, bukan semuanya. Bagaimana Bang menyikapi hal itu? Pertama gini, hadirnya Center of Millennial pada saat ini bukanlah sebagai organ relawan taktis saja. Kita sudah di SK-kan dan bakal meresmikan atau melegalkan langsung ke pemerintah provinsi. Kita ingin langsung membuat organisasi ini bukan organisasi politis saja momen pilkada, tapi kita pengen berkelanjutan seperti organisasi-organisasi lainnya, seperti organ-organ daerah lainnya. Kita pengen legalitas sehingga nanti apa yang kita lakukan, baik itu kesalahan dari Center of Millennial, itu bisa dapat sanksi hukum itu bila tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan pada anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga nantinya. Nah, disitulah makanya kita nggak bisa lagi Bang seperti organ-organ taktis lainnya banyak menjual-jual produk, tapi kita ingin bagaimana kita kolaborasi nih semuanya, kita kolaborasi seluruh elemen, seluruh milenial kita tampung sini. Ya, kalau misalkan kita tidak bisa menyampaikan ke Bapak langsung, ya Bapak hadir tengah-tengah kita. Oh, itu menarik. Bapak dengarkan. Iya. Dengan kehadiran Bapak, walaupun itu tidak langsung diputuskan, tapi menyenangkan. Mereka lebih enak, lebih leluasa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, saat ini kan tidak ada nih akses langsung bagi kawan-kawan milenial atau Gen Z untuk bisa ketemu yang berkepentingan. Contohnya ya Pak Nyanyang dan Pak Ansar. Nah, itu mungkin hal konkret yang kita bisa kasih gitu kepada milenial. Itu Bang. Ketua, Central of Millennial ini sudah ber-SK berarti ya, berarti memang sudah berbadan hukum begitu. Artinya tidak sembarangan lah berarti kan untuk Central of Millennial terbentuk begitu kan. Yang ingin kami tanyakan, sepanjang
terbentuknya ini Center of Millennial sudah bergerak apa aja nih? Apa yang sudah dibuat begitu? Siap. Aspirasi anak muda apa yang mungkin sedikit kurangnya sudah terbantu dengan ada Center of Millennial? Silakan. Jadi mengenai bagaimana legalitasnya. Mhm. Jadi mengenai itu udah dimulai dari Center of Millennial Provinsi Kepulauan Riau. Terus dilanjutkan oleh Center of Millennial Batam dan Tanjung Pinang kita juga sudah bergerak, bahkan Bintan dan sebagainya. Nah, bagaimana apa yang sudah dilakukan itu, kami sudah melakukan kegiatan yaitu Pak Nyanyang Menyapa Milenial. Pak Nyanyang Menyapa Milenial. Oke. Nah, di mana kegiatan tersebut adalah untuk menampung aspirasi yang nanti ini gerakan ini kan estafet, kalau bisa nanti per kecamatan. Kira-kira apa sih yang menjadi keresahan kira-kira milenial khususnya Gen Z atau zilenial ini di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Batam. Kemudian dilanjutkan kepada kabupaten yang lain. Ini gerakan ini kan estafet. Ketika memang hari ini tidak tertampung ya ini akan dilanjutkan gitu. Apa yang menjadi keresahan itu yang akan ditampung bersama dan kita akan memberikan solusi yang terbaik gitu seperti itu. Artinya kegiatannya baru seputar mengumpulkan orang begitu Bang ya dan memperkenalkan beliau begitu Bang ya, Pak Nyanyang begitu Bang. Iya, betul. Oke. Biar lebih luas lagi nih memperkenalkan Pak Nyanyang dan Pak Ansar begitu ya. Pak Ansar Pak Nyanyang maksud kami. Mungkin bisa dijelaskan kedua sosok ini menurut pandangan Abang gimana sih Bang? Si sosok yang seperti apa mereka berdua ini? Ya siap. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana Pak Ansar itu sudah ya dikenal masyarakat itu adalah yang sebagai seorang yang humanis yang memang ya sangat dekat lah dengan masyarakat. Dan tadi juga dijelaskan juga bagaimana Pak Nyanyang ini kalau bisa dikatakan memang selain dekat kepada masyarakat ini sangat mensupport milenial lah atau zilenial itu tadi. Nah, dengan hadirnya Center of Millennial yang langsung di-SK-kan langsung oleh Bapak Nyanyang Haris itu sebagai bentuk support ke depannya. Milenial tidak bisa ditinggalkan. Milenial ini tidak bisa menjadikan hanya sebagai objek saja gitu loh. Milenial harus hadir dan milenial harus berperan. Karena dari diskusi kemudian dari harapan-harapan beliau ya ke depannya pemimpin-pemimpin ke depannya hadir dari Center of Millennial atau kawan-kawan dari organ-organ yang lain gitu. Artinya milenial harus siap lah untuk menjadi pemimpin khususnya di Provinsi Kepulauan Riau. Seperti itu. Pak Ansar dan Pak Nyanyang pasti sudah bertemu Center of Millennial sebelumnya begitu kan? Pasti. Ada nggak kata-kata terbesit dari mereka bahwa ke depan anak muda bakal seperti ini? Apa ke depan anak muda bakal bergerak di bidang ini? Ada kisi-kisi itu nggak? Jadi kami pengen tahu nih sebelum mungkin pasca debat apa segala macam gitu kan pengen tahu nih apa sih yang sudah disepil sudah diberikan ke Center of Millennial untuk anak-anak muda nanti itu bakal begini kan itu mungkin yang membuat Center of Millennial tertarik untuk satu paslon ini begitu kan seperti apa Bang? Kalau bicara tentang mengenai pesan lah yang sangat ini bahwasanya dari baik itu dari Pak Ansar atau itu dari Pak Nyanyang ya beliau itu selalu berpesan bahwasanya terus rangkul milenial yang hari ini tidak terakomodir. Artinya apa yang menjadi keresahan itu bisa kita tampung bersama. Tangkap aja semua isu yang memang hari ini menjadi keresahan. Artinya ya beliau itu terus mensupport yang melalui dari wadah ini yang bernama Center of Millennial untuk menjemput aspirasi anak-anak muda atau milenial di Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu pesan beliau seperti itu. Nah, terkait peran, bicara tentang peran adalah bagaimana ke depan. Kalau bagi kami Center of Millennial adalah peran itu kita jemput ketika kami berhasil untuk memenangkan Pak Ansar Nyanyang. Mungkin seperti itu. Begitu ya. Sama gini nambahin aja. Oke. Kata-kata mungkin bukan kata-kata lagi lewat dari Pak Ansar Pak Nyanyang dituangkan dalam misinya. Misinya itu adalah yang kalau nggak salah nomor 3 itu peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia saat ini kan yang untuk menjemput Indonesia emas ini ya kita Gen Z dan milenial, zilenial lah. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas SDM? Ya banyak prosesnya. Baik dari kalau yang paling akar itu dari gizi ya. Kita bicara gizi anak, pendidikan maupun kuliah dan mengakomodir seluruh kegiatan milenial. Nah, di situ visi misinya Pak Ansar Pak Nyanyang sudah menegaskan bahwa ketika nanti proses pilkada ini yang akan menjadi bahan utamanya, bahan kampanyenya adalah ingin meningkatkan kualitas SDM-nya. Nah, lewat mana bisa tersampaikan pesan-pesannya? Ya lewat gerakan-gerakan milenial gitu. Nah, kita menjemput nih Bang, lagi-lagi kita menjemput visi misinya Pak Nyanyang, kita laksanakan di lapangan sebagai perpanjangan tangan
Pak Ansar dan Pak Nyanyang melalui Center of Millennial gitu, Oke. Bang. Luar biasa ya, berarti saya juga mau dong gabung. Ya. Boleh silakan, kita buka Silakan. doang sebesar-besarnya. Iya. Ada persyaratan khusus nggak nih? Nggak Ada CK mungkin Persyaratannya yang penting sudah 17 tahun. Iya. 17 tahun Tuh. gitu. Oke. Berarti bakal ada rekrutmen lagi mungkin? Pasti Pasti ada ya. pasti. Begitu. Ini Central of Millennial ada di 7 kabupaten kota. Ada di 7 kabupaten kota atau mungkin ada miss di beberapa kota begitu. Karena kalau memang ada miss di beberapa kota mungkin aspirasi di kota tersebut agak Ya. tersendat begitu kan. Iya. Gimana ke depannya, Bang? Jadi Mana kalau ketua? mengenai mana yang belum sebenarnya Hmm. bicara tentang untuk Center of Millennial ini memang sudah banyak lah, ibaratkan sudah ada yang menawarkan. Bahkan untuk Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas, ya kalau untuk kedepannya memang harus segera dibentuk. Bagaimana kita untuk menangkap aspirasi, bagaimana kita untuk mengakomodir aspirasi kalau memang itu tidak. Harapannya kedepannya ini gerakan ini akan terus konsisten. Bahkan dari proses-proses pilkada, mungkin pasca pilkada, ya ini akan terus dimasifkan lah untuk mencari aspirasi. Artinya untuk Kabupaten Natuna, Anambas dan sebagainya yang seluruh di 7 kabupaten kota itu ya akan hadir Center of Millennial untuk menjemput aspirasi tersebut. Mungkin seperti itu. Eh, saya di awal tadi saya menangkap ada 2, pendidikan, satu lagi tadi UMKM. UMKM, pendidikan dan UMKM. Dari segi pendidikan, teman-teman Central Milan mengatakan bahwa akan ada bantuan pendidikan begitu ya, ke depannya seperti apa pendidikan di Kepri begitu. Nah, pemuda melihat dari sentra pendidikan apakah cukup di bantuan itu saja? Bagaimana melihat pendidikan kita di Kepri? Dari terbatasnya akses salah satunya mungkin kan, dan juga guru-guru yang terbatas. Ya. Seperti apa Bang Center of Millennial merangkum mengatasi itu? Apakah pasangan Nasrani yang mampu? Karena kita daerahnya berantai lautan begitu kan, kepulauan begitu kan. Kalau boleh saya jeng. Silakan. Jadi memang pendidikan, kalau kita bicara pendidikan itu bicara hal yang sangat kompleks. Sama dengan kesehatan. Banyak elemen yang dilibatkan. Pendidikan ini kita libatkan ada guru. Betul. Fasilitas sekolah. Pas ya. Ya, sama orang tua, keterlibatan orang tua, keterlibatan lingkungan, dan juga kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu mata pelajaran maupun ekskul. Itu banyak elemen yang dilibatkan. Nah, kalau kita bicara bantuannya hanya untuk kepada siswa, gitu, apakah itu 100% bisa mengatasi permasalahan yang ada saat ini? Tidak. Betul. Kalau kita membantu guru, apakah siswanya juga terbantu? Belum tentu. Jadi memang masalah pendidikan ini masalah yang kompleks. Kita harus penuhi juga gaji guru, baik dia honorer, PPK maupun yang udah ASN. Kita penuhi dengan bantuan insentif yang paling mudah. Itu insentif itu langsung bisa langsung menggunakan anggaran dari dari Kadis maupun dari melalui Kadis tembusannya ke gubernur ataupun wali kota gitu. Dan untuk siswanya yaitu ada namanya pembekalan lanjutan lah. Jadi siswa itu tidak hanya datang sekolah, belajar, pulang, tapi lebih banyak kepada hal-hal yang disenangi. Itulah makanya pentingnya sekolah itu memberikan wadah-wadah yang lebih bentuk berkreasi untuk siswanya. Dan yang selanjutnya itulah keperhatian orang tua dan lingkungan. Itu sangat penting saat ini. Betul. Sekolahnya bagus, sekolahnya modern, tapi bagaimana lingkungan dianya itu juga mempengaruhi siswa-siswinya. Makanya kalau kita bicara pendidikan ini kita bicara menyeluruh. Nah, pemerintah saat ini yang mungkin belum bisa mengindahkan lah, menyelaraskan supaya sekolah ini terlihat lebih bagus perbandingan antara sekolah kota, sekolah kampung ataupun sekolah kabupaten. Disatukan yaitu beda plot, beda daerah, beda budaya, itu sangat susah. Tapi kita kalau bicara berpikirnya milenial, cara berpikir anak muda sebenarnya simpel untuk mengatasi pendidikan ini. Gitu. Dari gurunya kuncinya. Dari gurunya. Semua itu dari guru.
Kalau Oke. gurunya makmur, gitu, gurunya sejahtera, Hmm. itu bisa membangun atau menaikkan psikologis dia untuk senang dalam hal mengajar. Betul, betul. Dia tidak ada tekanan baik di rumah maupun di sekolah. Nah, saat ini ya itulah yang kita tangkap melalui pembicaraan warung kopi dengan teman-teman milenial ya. Memang hal yang paling penting itu sekarang ini ya kita gurunya. Hmm. Dengan gurunya yang membawa aura positif di sekolah, itu mempengaruhi lingkungan sekolah, mempengaruhi lingkungan-lingkungan di sekolah, dan mempengaruhi antar keluarga Hmm. atau orang tua Hmm. siswa. Betul tadi yang disampaikan, permasalahan pendidikan ini kompleks begitu. Apakah teman-teman Center of Millennial yakin Ansarnya yang bisa mengentaskan itu permasalahan itu? Baik, Hmm. kalau Boleh. bicara tentang itu sangat yakin. Hari ini aja siswa itu sudah gratis Oke. SPP, bahkan sudah dapat baju dan ibaratkan seragam lah. Dan untuk apalagi kita ragukan bersama, artinya bagaimana kita ya sama-sama lah coba memberikan gagasan atau ide kepada Pak Ansar Nyanyang ke depan yang insya Allah duduk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi kolaborasi yang besar lah untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti itu. Tadi yang kedua UMKM Bang ya? Iya. UMKM. Seperti apa pasangan Ansar Nyanyang? Apakah masih menggunakan cara lama? Apa pinjaman bunga 0%? Atau mungkin ada gebrakan baru atau gagasan baru, atau mungkin Central of Millennial punya ide baru nih yang akan diusulkan nanti ke pasangan Ansar Nyanyang? Seharusnya bunga 0% ini cuman hanya bisa untuk UMKM, Pak. Mungkin ada cara yang lain begitu kan, untuk apalagi khusus anak muda sekarang kan bisa dilihat banyak usahanya tapi stagnan gitu kan. Betul. Jadi bagaimana Central of Millennial untuk mendukung mereka ini begitu? Silakan Ketua. Baik, jadi mengenai program UMKM ya. Nah, mudah-mudahan ini yang menjadi gagasan kita, bahwasanya milenial ini yang hari ini hadir sebagai UMKM itu harus disupport dengan cara bagaimana di setiap dari organisasi, baik itu dari komunitas juga, itu harus memiliki badan usaha organisasi, BUMO lah istilah kerennya bagi anak-anak organ. Dan bagi ya ketika memang ini sudah berjalan kemudian diberikan pelatihan baik itu UMKM dan entrepreneur, ini kan suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Organ-organ yang selama ini memang tidak ada usahanya selaku organisasi, ini kan akan disupport langsung dengan program-program mengenai UMKM itu sendiri. Ya ini sebagai bentuk atau sebagai gagasan besar bersama lah seperti itu. Mungkin itu sih cara menyikapinya. Menambahkan mungkin Bang, sebenarnya pemerintah yang paling nyata harus turun membantu UMKM itu dengan mempromosikan langsung. Betul. Tidak usah lewat dia hadir ke tenan-tenan atau ke warung, cukup pelaku UMKM ini menitipkan barangnya itu ke kami lah, karena kami sebagai bisa langsung mengaksesnya, atau kami menggaransikan barang ini bakal nanti akan difoto oleh baik Pak Nyanyang maupun Pak Ansar dengan produknya. Gitu. Itu kan lebih masuk akal. Maksudnya lebih masuk akal barang yang tidak dikenal oleh masyarakat luas, dengan mereka mengikuti seluruh kegiatan Pak Ansar, Pak Nyanyang di media sosial, baik di media daring maupun media cetak, itu kan lebih enak tuh. Mereka bisa lihat, oh ada produk ini nih, apa sih? Nah gitu. Cuman foto itu bisa mempengaruhi maksudnya ya produknya, baik itu makanan maupun jasa. Itu ya sangat sangat masuk akal lah. Tapi saat ini kan bahkan di seluruh Indonesia itu hanya sedikit pemerintah yang melek terhadap promosi produk UMKM. Ya Pak Jokowi sudah melakukan, masa kita yang di daerah tidak bisa gitu. Nah betul. Itu ya kita lihatlah perkembangan politik di pusat seperti apa, ya kita kalau bisa mengikuti, bahkan bisa lebih baik. Luar biasa juga berarti, karena memang menurut pandangan saya ya UMKM, apalagi anak muda yang menggarap UMKM itu ya sekarang lagi trennya begitu ya. Sayang sekali kalau memang tidak dirangkul dan pasangan Ansarnya tidak melihat itu. Selagi memang itu potensi untuk ekonomi, potensi juga untuk suara begitu. Jadi ya gimana nih ya, masukan dari abang-abang, harus pilih siapa nih Bang untuk anak muda? Baik, kalau bicara tentang anak muda memilih siapa, ya hari ini sudah jelas Pak Ansar Nyanyang. Karena bagaimana keberlanjutan programnya diteruskan.
terutama hari ini Pak Nyanyang adalah suatu yang ditunjuk langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Betul. Ini sebagai konektivitas yang luar biasa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika ini digabungkan, ini kan sangat luar biasa bagi masyarakat tentunya. Mungkin seperti itu. Ya bagi saya, ketika memang hari ini milenial mungkin bingung atau milih siapa, ya hari ini Pak Ansar Nanyang yang komando yang di bawah milenial adalah Center of Millennial itu sendiri. Seperti itu. Artinya keselarasan itu masih sangat berpengaruh berarti ya untuk kemajuan daerah khususnya Kepri gitu ya. Seperti yang disampaikan ketua tadi, utusan langsung nih dari Pak Prabowo begitu kan. Artinya bisa selaras nih sama pusat. Abang-abang sendiri menilai apakah bisa sejalan dengan dinamika politik daerah yang berbeda-beda begitu. Gimana? Bang Billy dulu mungkin. Oke. Bicara dinamika politik itu kan ya kita bicara kelompoknya juga. Bicara budayanya juga, dan bicara ya organ-organ yang terkait. Kita nggak bisa nih ke kepala suku A mengikuti kepala suku B. Begitupun daerah-daerah lain. Tapi bagaimana kita melihat elektabilitas, bukan elektabilitas, tapi bagaimana kita melihat reaksi masyarakat terhadap produk ini. Kita lihat apakah mereka senang atau tidak. Kalau misalkan senang, kita lanjutkan. Kalau tidak, jangan bukan kita buang, tapi kita perbaiki gitu. Jangan sampai yang tidak disenangi ini malah kita lupakan, malah kita buang, tapi kita perbaiki sehingga itu walaupun tidak menyenangkan tapi dapat diterima. Iya, betul, Gitu. betul. Jadi tidak mengurangi. Betul. Dan kita juga tidak boleh memaksakan gitu. Ya kita tetap rangkul semua pelan-pelan produk-produk baik dari politik dari di pusat maupun produk di daerah, ya pelan-pelan kita selaraskan. Itu tetaplah namanya kita pentingnya kolaborasi antar semua yang terkait. Apalagi hari ini milenial hadir, terutama Center of Millennial itu ya sebagai warna baru lah. Yang dengan kita gagas adalah politik yang gembira. Ini kan suatu ini juga gitu. Iya, betul. Jadi Bang, Ansar Nyanyang sudah wajib milenial. Kalau kita Ansar Nyanyang kita dan milenial bersama. Ya luar biasa ya. Ya memang keberlanjutan ya sekarang dari pusat memang begitu ya, selaras semua begitu ya, bahkan di daerah juga ikut selaras dari pusat begitu. Tapi kita ingin membahas anak mudanya dulu begitu kan. Selaras juga nggak nih dari pusat sampai ke daerah begitu ya. Ansar Nyanyang jawabannya begitu Bang ya. Untuk keselarasan dan kemajuan anak muda begitu Bang. Oke, luar biasa. Abang-abang sekalian, siap. Sambil minum aja, sambil ngemil-ngemil. Ini ada kacang, ada jagung, bisa dimakan-makan santai, kita ngobrol-ngobrol soal anak muda begitu ya, termasuk juga Central of Millennial gitu. Kedepannya ini sudah masuk masa kampanye begitu kan Bang. Ini mau buat apa lagi nih abang-abang semua, abang-abang anak-anak milenial yang untuk memenangkan pasangan Ansar Nyanyang begitu, kedepannya mau ngapain? Siap. Jadi kalau mengenai ke depan dari proses pilkada hari ini, bagaimana ini kegiatan dari Pak Nyanyang menyapa milenial terus dilanjutkan sebanyak mungkin. Kalau bisa sekecamatan yang ada di kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau. Karena dengan adanya kegiatan Pak Nyanyang menyapa milenial ini, itu bisa menjadi apa yang menjadi keresahan bersama itu bisa kita tangkap bersama, dan kedepannya dibentuklah suatu solusi bersama yang kami akan antarkan kepada Pak Ansar Nyanyang. Bosa ini loh keresahan yang milenial dihadapi hari ini gitu loh, dan sama-sama mudah-mudahan dengan hadirnya Center of Millennial ini sebagai mengakomodir dari seluruh keresahan yang ada milenial di Provinsi Kepulauan Riau, seperti itu. Cocok. Ada kegiatan itu nggak sih Bang, kegiatan apa namanya anak muda begitu ya? Karena kan itu kan lebih kurang ya belusukan keluarga-warga begitu kan. Mungkin ada kegiatan-kegiatan apa yang anak muda bisa hadir begitu, atau mungkin apa ya, anak muda sekarang biasa ngapain ya? Nah, banyak banget. Memang pasti banyak, karena kita ya gerakan milenial ini bukan gerakan pilkada cari ini ya, cari masa. Memang kita cari kualitas pertemuan, pengembangan potensial diri. Kita banyak nanti membuat wadah-wadah kegiatan yang mengembangkan minat bakat.
Contoh nanti kita bakal ngadain beberapa lomba memang. Itu Beberapa lomba yang tembakannya kepada komunitas-komunitas terkait. Yang komunitas pada saat ini yang banyak di Kepulauan Riau, di Batam, di Kepulauan Riau. Tapi ada juga kita, jangan lupakan kita nanti ada, mungkin kita spill sini aja, namanya itu program yang kita KKN Kilat lah. KKN Kilat. Nah, ya ada nanti nama programnya tapi kita sebutnya KKN Kilat dari sini. Bina desa lah Itu istilahnya. ngapain tuh? Jadi ya kalau kita nggak bisa, kalau kita bicara tadinya yang menyapa hanya sekecamatan, ini kita langsung terjun ke RT RW. Yang lebih kecil lagi. Lebih kecil, kita tampung semuanya, kita dengarkan, baru kita tanya maunya bagaimana, apa yang cocok dengan gerakan milenial, kita lakukan. Misal di RT RW ini ada namanya misalkan Karang Tarunanya pengen kegiatan apa, tapi selama ini belum ada bantuan, kita buat. Misal ada ingin buat lomba voli, lomba bola ataupun lomba-lomba yang lain lah, itu contohnya. Kalau memang tidak ada yang bisa mengakomodir, kita bantu. Kita penuhi keinginan milenial, bahkan bukan milenial, mungkin warganya, apa yang bisa kita lakukan kita bantu. Yang masih selaras dengan visi misi Center of Millennial gitu Pak. Banyak sebenarnya program-program cantik lah yang bakal kita hadirkan, karena memang ya kita melakukannya dengan riang gembira. Memang kita semuanya programnya itu yang menyenangkan. Tapi program unggulan tetap ke Nyanyang Menyapa. Karena ya kita nggak bisa menampung semuanya aspirasi, tapi kita buatlah program kegiatan Nyanyang Menyapa, kita catat. Jadi kita tahu titik mana misalnya kecamatan ini butuhnya ternyata ini, kecamatan ini butuhnya ini, baru. Itu lebih bagus ya, menurut saya juga lebih bagus begitu, karena langsung begitu. Mereka pengennya apa, idenya apa begitu kan, ditampung, pacarnya tinggal maunya ini, kan gitu. Dan ini juga bisa menjadi momentum, khususnya hari ini milenial yang bergabung kepada Center of Millennial ini sebagai bentuk pendidikan politik. Dalam momentum ini, apalagi yang memang hari ini bergeraknya Center of Millennial, bergabungnya kawan-kawan juga, ya ini kan suatu momentum, suatu pembelajaran yang nggak akan didapatkan di luar lah gitu. Karena mengikuti proses politik seperti ini akan ke depan kan akan menjadi ya pemimpin yang luar biasa lah. Itu seperti itu. Waktunya singkat nih Bang, lebih kurang 50 hari. Bagaimana Center of Millennial mengoptimalkan itu? Silakan. Siap. Jadi kalau bicara tentang waktu yang sangat singkat ini, sebenarnya bagaimana ini kerjasama yang luar biasa lah. Artinya perumusan itu sudah kami bentuk, bagaimana pengeksekusian lah seperti itu, dan itu akan terus kami masifkan lah seperti itu. Nah, terkait apa yang akan dilakukan itu nanti akan tercapai lah bersama seperti itu. Nanti akan terlampir di, kita juga ada media itu di Instagram juga ada namanya Center of Millennial, mungkin bisa ya dipantau lah di situ seperti itu ya gitu. Central of Millennial punya semacam chance nggak sih Bang, yel atau apa begitu, mungkin bisa boleh lah laporkan sedikit begitu kalau atau apa gitu ada, mungkin silakan lah mumpung lagi di Go Kepri. Ya kalau kami sih kalau bisa turun ke masyarakat menyapa atau kepada milenial juga kami selalu ya mungkin berupa chance lah ya. Ansar Nyanyang siapa yang punya, Ansar Nyanyang siapa yang punya. Oke, terus yang punya kita semua ya, gitu. Kayaknya kita coba sama-sama kali. Boleh ya. Coba ya. Seru nih kayaknya. Yuk, 1, 2, 3. Ansar Nyanyang siapa yang punya, Ansar Nyanyang siapa yang punya, Ansar Nyanyang siapa yang punya kita semua. Oke. Abang semua luar biasa. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Siap. Ke closing statement mungkin ya, dari Abang dulu. Siap. Apa nih yang ingin disampaikan untuk anak muda Kepri? Oke. Mungkin angle kamera yang ujung Bang. Siap. Abang dulu silakan. Baik. Kawan-kawan milenial Provinsi Kepulauan Riau, hari ini hadirnya Center of Millennial adalah rumah kita bersama, yang dimana kita punya tagline lah, yaitu kolaborasi dan ide gagasan bagi kaum milenial. Nah, yang artinya ini akan menjadi luar biasa ketika kawan-kawan yang ingin bergabung dan ingin juga ya bersamalah berkolaborasi, kita akan buka seluasnya.
yaitu kemudian kepada tujuan akhirnya adalah bagaimana kita sama-sama milenial Provinsi Kepulauan Riau mengantarkan Pak Ansar Nyanyang menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Mungkin itu harapannya sih. Silakan. Memilih kamera tengah. Kalau saya untuk pilkada saat ini aja, kita nggak, kalau bicara milenial punya dunia sendiri. Tapi pesan saya untuk pilkada saat ini tetap santai, karena saat ini sudah mulai ramai. Tetap riang gembira karena kita akan mengantar Ansar Nyanyang menang bersama. Asik. Mungkin pantun boleh kali ya. Boleh, silakan, Siap. silakan sebelum kita tutup. Bunga mawar dihinggap kumbang, Cakep, disiram pagi tumbuh yang subur. cakep. Bersama milenial kita berjuang, Kepri maju, masa depan pun makmur. Iya. Oke, baik. Sahabat Gokepri semua, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih abang-abang dari Center of Millennial Siap. telah hadir di Gokepri Podcast begitu ya. Luar biasa, memang sudah disampaikan tadi ada beberapa program anak muda yang nantinya akan terrealisasi ketika pasangan Ansar Nyanyang menang begitu ya. Amin. Tadi yang pertama dari segi pendidikan dan juga UMKM begitu. Center of Millennial siap menampung apapun aspirasi dan keluhan masyarakat keseluruhan anak muda begitu ya. Siap untuk menjadikan anak muda lebih tangguh dan siap tempur begitu Bang ya. Dan mereka juga yakin pasangan Ansar Nyanyang mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak muda khususnya di Kepulauan Riau. Siap. Sahabat Gokepri, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Gokepri Podcast. Sahabat Gokepri semua bisa langsung follow sosial media gokepri.com untuk mengetahui informasi seputar Batam dan Kepulauan Riau. Di sana kami menyajikan berita-berita terupdate dan terbaru serta tersegar untuk sahabat Gokepri konsumsi begitu. Jangan lupa follow sosial media kami, ada Instagramnya gokepri.com, Facebooknya juga gokepri.com, TikToknya juga sama gokepri.com untuk informasi-informasi seputar Batam dan Kepulauan Riau. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Bang Abang. Thanks, Steve.